Pemirsa, jumlah kasus COVID-19 terus melonjak. Lalu kapan pandemi ini akan mencapai puncaknya? Berikut adalah dua prediksi yang berbeda dari Forum Peneliti Muda Indonesia dan dari Ahlina Institute. Forum Peneliti Muda Indonesia menyatakan puncak pandemi COVID-19 belum lagi terjadi. Puncak pandemi mengalami kemunduran karena sejumlah faktor. Dari yang sebelumnya diprediksi pada Juni hingga awal Juli, mundur menjadi sekitar bulan Agustus-September. Di Indonesian Young Scientist Forum ya, juga telah mencoba untuk memprediksi ya, tentang bagaimana tren ya, daripada penyebaran COVID-19 ini di Indonesia. Dan sayangnya puncak daripada COVID-19 ini terus mundur ya, karena penerapan daripada protokol kesehatan di masyarakat ini masih belum maksimal. Terus mundur itu maksudnya gimana, Pak Beri? Ya, jika dulu kita menduga ya bahwa puncak daripada penyebaran COVID-19 ini akan terjadi pada bulan Juni atau awal Juli, maka sekarang dengan prediksi terbaru mungkin ini akan terus mundur pada bulan Agustus ataupun September gitu. Jadi kita belum sampai pada puncaknya. Memang apa sih Pak Beri yang nantinya akan dirasakan langsung oleh warga ketika kita sudah mencapai fase puncak? Ya, jadi pertama ya, yang akan sangat terdampak jelas adalah dalam penanganan pasien ya. Fasilitas kesehatan kita pada saat ini belum tentu mampu untuk menangani pasien-pasien yang positif terhadap COVID-19, terutama di daerah-daerah yang masih jauh dari pusat ya, terutama dari Jakarta, misalnya dari kota-kota besar. Kita bisa lihat banyak daerah-daerah yang fasilitas kesehatannya masih belum memadai untuk menangani kasus yang melonjak. Ahlina Institute mempunyai prediksi yang berbeda. Menurut direkturnya Tifauzia Tiasuma, puncak pertama pandemi telah terjadi dan kita lalui. Hanya saja tidak sempat turun dan berlanjut. Empirical base dan current evidence menghasilkan prediksi. Ya, ini ilmu saya kan ilmu prediksi. Jadi sebenarnya grafik puncak pertama di Indonesia itu sebenarnya sudah terlampaui. Ya, kalau kita secara teliti mengamati pertama kali terjadi secara officially terjadi di 2 Maret 2020 ya, sampai akhir Juni 2020 itu sebetulnya adalah grafik yang pertama. Ya, tetapi grafik yang pertama itu tidak sempat turun. Lalu disusul dengan perkembangan dari grafik yang kedua yang saya sebut sebagai camel hump wave. Dari mana saya bisa memperoleh data ini? Karena memang ada waktu ya di antara tanggal 15 Juni sampai akhir Juni itu terjadi satu kasus yang jumlah kasus yang stagnan secara harian ya. Itu menunjukkan bahwa di situ ada kuat dugaan itu terjadi puncak grafik ya. Maka sekali lagi kan saya sebut bahwa angka yang bisa kita buat sebagai simpulan, satu-satunya angka resmi kan angka dari jubir, yang mana itu hanya diperoleh dari sampai dengan hari ini itu hanya diperoleh dari 0,23% dari seluruh penduduk Indonesia. Ya. Kemudian yang kedua adalah angka itu didapatkan dari sampel yang tidak random. Artinya sampel yang hanya diperoleh dari sampel yang orang yang memeriksakan diri ke rumah sakit maupun yang akhir-akhir ini dilakukan pemeriksaan secara aktif ya, aktif case finding seperti yang tadi Pak Anies sampaikan gitu ya. Itu angka ini sama sekali tidak representatif. Sehingga memang kita sulit untuk mengambil satu simpulan. Tim TV One mengabarkan.